Ya, senang sekali saya Dr. Tamrin masih menemani Anda di Dokter Osi Indonesia. Ya, pemirsa, bicara masalah penderita kanker. Terlebih lagi adalah kanker pada organ pernapasan yaitu kanker paru-paru. Ini masih cukup tinggi di Indonesia khususnya. Saya ingin ngajarkan sejawat saya untuk berbicara mengenai kanker paru. Dokter Daniel, apa kabar ya? Kabar baik, dokter. Iya, ini bicara masalah angka kejadian kanker paru masih cukup memprihatinkan dengan beragam penyebab, tidak hanya gangguan secara genetika ya, karena pada dasarnya tubuh setiap hampir semua manusia itu ada sekian persen resiko kanker secara sendirinya. Benar. Walaupun tidak ada paparan seperti kayak merokok, itu kan salah satu risiko kanker paru. Benar, pasti. Kemudian radioaktif, mungkin orang-orang yang bekerja yang berkaitan sangat nuklir begitu. ya, nuklir. Kemudian juga kayak yang bakar ya produksi bangunan ya. Iya. Kemudian tidak menggunakan masker, itu kan Iya, bisa. benar. Sisa-sisa asbes juga nempel. Gitu. Karsinogen. Karsinogen. Jadi sel kanker adalah sel yang dapat bertumbuh Iya, atau berubah ya, seperti pada halnya sel-sel yang lain. benar. Tetapi ini terjadi pada Paru. paru-paru kita. Nah, pada umumnya sel-sel di tubuh kita itu akan muncul, dia akan membelah, dia akhirnya juga akan menjadi dewasa sel ini, sampai akhirnya sel ini harusnya Mati mati sendiri. begitu, karena itu merupakan suatu proses. Iya. Tetapi pada sel Kanker kanker, ini pada sel tidak kanker terkendali ya. tidak terkendali. Nah, tadi penyebab-penyebab tadi maupun faktor risiko tadilah yang menyebabkan terjadinya perubahan atau yang terjadi pada sel kita yang disebut bersifat mutagenik atau merubah karakteristik dari si sel itu, dari yang tadinya dia normal menjadi rusak. Nah, kalau apabila sel itu rusak karena paparan radikal bebas maupun zat-zat tadi, maka ada dua kemungkinan. Sel itu akan mati, ya kan? Atau sel itu akan error begitu. Iya. Dia akan berubah. Berubahnya menjadi apa? Nah, berubah Sesuatu menjadi yang tidak sesuai dengan lingkungannya. tidak sesuai dengan kodratnya tadi ya. Iya. Di mana dia itu akan terus berkembang biak, membelah diri, semakin bertambah banyak, tidak terkendali dan juga menyebar. Nah, inilah yang kita sebut sebagai sel kanker. Animasinya bagaimana Dokter Daniel? Baik, mari kita lihat di sini. Nah, ini memperlihatkan sel kanker yang terjadi pada paru-paru kita, ya. Nah, apabila sampai terjadi pertumbuhan tadi karena radikal bebas tadi, maka dia akan menempel pada paru-paru, akan bertumbuh di sana, ya. Sel dari dari paru-paru ini akan bertumbuh tidak terkendali. Semakin besar tadi, hingga akhirnya dia bahkan dapat menembus pembuluh darah dan menyebar. Nah, ini terjadi pada paru-paru kita, di mana paru-paru ini adalah tugasnya menyaring darah kita. Maka sangat berbahaya sekali dan sangat mudah sekali menyebar sel kanker paru-paru ini. Nah, ini apabila kita lihat di sini dia sudah menyebar, ini masih di paru-paru dan bahkan nantinya dia akan menyebar ke seluruh tubuh kita, dan disitulah kanker ini dapat menyebabkan kematian. Iya, tentunya di sini beberapa solusi sebelum menjadi kanker itu sangat penting. Mencegah lebih baik daripada mengobati, tapi di saat proses-proses dari kanker ini berjalan sesuai dengan stadiumnya, penanganan juga berbeda-beda. Mulai dari obat yang dikonsumsi, atau istilahnya ini proses pembedahan, bisa juga dengan kemoterapi, radioterapi, dan beberapa proses ini tentunya memakan waktu yang tidak sebentar. Betul. Dan kesehatan fisik dari penderita ini juga sangat diharapkan, karena kesehatan fisik, kesehatan psikologis ini juga membantu proses dari penyembuhan itu tadi. Yes, betul. Jadi apabila kita dapat mencegahnya, maka akan lebih baik. Karena apabila sudah terkena kanker, maka harapannya akan lebih tipis untuk dapat bertahan hidup lebih lama. Tetapi apabila kita sekarang belum terkena, maka inilah saatnya. Apabila misalkan kita merokok, hentikan merokok, ya kan? Benar. Apabila kita kurang nutrisi yang dapat membantu kita untuk menangkal radikal bebas tadi maupun karsinogen atau zat-zat mutagenik tadi, maka kita perlukan antinya. Kita perlu yang kita sebut sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ya sudah banyak kita kenal dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu buah istimewa yang terdapat di Indonesia ya, yang juga terdapat di Thailand itu yaitu buah manggis. Nah,
buah manggis itu memiliki sesuatu yang istimewa karena ternyata di dalam bagian yang berwarna merah keunguan dari kulit buah manggis ini, dia merupakan sumber antioksidan yang cukup kuat. Ya. Pada tahun 2006 di Thailand, Suksamran, seorang peneliti di Thailand melakukan sebuah uji laboratorium yang meneliti ternyata di dalam kulit buah manggis yang diekstrak itu terdapat senyawa-senyawa aktif, ya, jumlahnya sekitar 46 senyawa aktif, dan salah satunya itu disebut sebagai gartanin. Nah, gartanin di dalam kulit buah manggis ini ternyata memiliki efek yang istimewa karena selain sebagai antioksidan yang kuat, dia juga memiliki efek sitotoksik yang spesifik terhadap sel-sel tertentu. Sitotoksik artinya dapat menghambat pertumbuhan sel. Nah, sel yang dimaksud di sini pada uji laboratorium itu adalah sel kanker paru-paru. Jadi, sel kanker adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk dihentikan. Nah, apabila ada suatu peluang ya yang bisa kita dapatkan dari makanan kita untuk bisa menghambat pertumbuhan sel-sel itu, terutama sel kanker yang bisa berpotensi menjadi ganas tadi, maka ini layak untuk dapat kita konsumsi sebagai bentuk pencegahan supaya tidak sampai terjadi kanker. Atau apabila sudah terjadi, ini bisa membantu kita, membantu tubuh kita supaya penyebaran maupun pertumbuhan kanker itu dapat diusahakan untuk diredam, begitu, Dokter Yan. Iya, jadi memang proses dari perjalanan kanker tidak singkat, memang waktunya lama, tapi kesadaran masyarakat untuk kayak general check up, lebih memperhatikan pola makan dan gaya hidup, ini yang mengakibatkan kanker itu seperti suatu yang berjalannya cepat sekali ya. Iya, Jadi memang harus diperhatikan pemirsa, jangan lupa untuk general check up 6 bulan atau 1 tahun sekali, tapi jika kita punya riwayat keluarga penderita kanker, memang harus segera check up untuk mengetahui tindakan selanjutnya. Terima kasih Dokter Terima Daniel kasih, atas informasinya. Masih banyak info lainnya, jadi jangan kemana-mana ya pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda di Dr. Oz Indonesia. Waspada, mata kena debu, jangan dikucek. Di saat kita mengucek nih aura, itu tekanan bola mata bisa naik 5-6 kali. Yang sangat ditakutkan adalah pecah pembuluh darah.